Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi wa hidayatihi yahtadil dhallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, Majelis Ta'lim Rebo malam Kemis atau sekolah ayah kalau hijrah. Alhamdulillah ta'lim rutin Rebo malam Kemis malam ini bisa terselenggarakan walaupun cuaca tidak mendukung hujan, tapi tidak mengurangi giroh kita, semangat kita untuk tetap tolab ilmu. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita, langkah-langkah kita dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk materi taklim masih meneruskan bab kelima, bab muraqabah. Hadisnya juga hadis kelima. Al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha ta'ala yagoru. Sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala. Dan cemburunya Allah Ta'ala an ya'tiyal mar'u, yaitu seseorang mendatangi, mengamalkan, mengerjakan ma harramallahu alaihi, perkara-perkara yang Allah telah haramkan atasnya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di kitab Dalilul Falihin, Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi, beliau memberikan penjelasan mengenai makna ghairah. Ghairah ditarjamah cemburu. Di sini diterangkan wal ghairatu bipathil ghin, kalimat ghairah di fathah huruf ghin, itu maknanya al imtina'u. Wa fi syarhi muslimin asluha al man'u. Dalam syarah Muslim, makna asalnya adalah al-man'u, yaitu melarang. Warrajulu guyurun ala ahlihi. Dan seorang laki-laki yang cemburu kepada istrinya, yamna'uhum anit ta'alluqi bi ajnabiyyin. Ia melarang istrinya untuk ta'alluq bi ajnabiyyin, untuk berhubungan, untuk berkaitan dengan laki-laki lain. Binadrin au ghairihi, baik dengan pandangan atau dengan yang lainnya.
biasanya kan di kita tuh kalimat cemburu, nah itu di pasangan tuh suami istri, dan cemburu itu merupakan fitrah dan merupakan bentuk kasih sayang dari pasangan masing-masing. Tuh suami cemburu ke istri, istri cemburu ke suami. Nah, itu fitrah. Tapi tetap harus dimanage, harus dikelola. Jangan sampai ghairah atau cemburu itu mengakibatkan kejelekan, mengakibatkan keburukan. Nah, apalagi di kita ada istilah cemburu buta. Kumaha tah cemburu buta teh? Cemburu buta. Boleh tuh suami cemburu ke istri, istri cemburu ke suami, tetapi jangan cemburu buta. Jadi harus di manage tuh. Nah, cemburu kepada keburukan, cemburu kepada kebaikan. Nah, umumnya itu dalam muamalah berumah tangga, biasanya ketika ada istilah cemburu tuh, istri cemburu ke suami, cemburu bisi suami naon kawin deui selingkuh, suami cemburu ke istri tadi tuh bertakluk dengan laki-laki lain, ngobrol dengan laki-laki lain, bersolek berdandan di hadapan laki-laki lain. Cemburu itu mah positif tuh. Tapi tetap harus dikelola, jangan cemburu buta tuh. Karena nanti bakal berakibat buruk. Makanya di sini dimuat di dalam bab muraqabah. Allah cemburu tuh kepada hambanya ketika hambanya mengamalkan, mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah atasnya. Allah melarang mengerjakan yang diharamkan, memerintahkan atau menyuruh mengamalkan yang diperintahkan. Nah, itu bentuk kasih sayang. Kalau hamba sampai mengerjakan, mengamalkan yang diharamkan, kan bakal dihukum, bakal disiksa. Allah tidak menghendaki hamba disiksa. Maka Allah cemburu ketika ada seorang hamba mendatangi, dalam arti mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan. Suami cemburu ke istri ketika istri misalnya tadi takluk dengan laki-laki yang lain, ya, berinteraksi, karena bakal berakibat buruk terhadap keutuhan rumah tangga. Maka dilarang tuh oleh suami. Ngalarang tehnya untuk menjaga tuh keharmonisan rumah tangga, hubungan suami istri. Bisa jadi tuh gara-gara tadi takluk dengan laki-laki lain, keharmonisan rumah tangga terganggu. Pasti itu mah terganggu. Hamba hubungan dengan Allah terganggu keharmonisannya ketika seorang hamba tersebut mengerjakan yang diharamkan. Makanya cemburunya Allah kepada hambanya, yaitu kalau hamba tersebut mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Supaya hamba tidak dimurkai, tidak disiksa oleh Allah, maka dilarang
mengerjakan yang diharamkan. Dan di sini diterangkan wa makna ghairatullahi ta'ala, dan makna cemburunya Allah Ta'ala mana'ahun nasa minal fawahishi, Allah melarang manusia dari mengerjakan keburukan-keburukan, kekejian-kekejian, wasairil muharramati, dan semua yang diharamkan, kama fi hadisil bab, sebagaimana di bab ini, di hadis bab ini. Tuh, lakin al-ghairatu fi haqqin nasi yuqarinuha taghayyuru halal insani wan jihi wahada mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Tapi kalau cemburunya tuh pada hak manusia tuh, biasanya suka berakibat kepada perubahan hal tuh. Tadi rumah tangga satu keluarga suami istri, rumah tangga sedang harmonis tuh. Terjadi misalnya tadi kecemburuan karena istri selingkuh dengan laki-laki lain, itu mah pasti bakal berakibat, bakal dibarengi dengan berakibat perubahan keadaan sikap suami kepada istri. Bisa jadi marah, bisa jadi cerai. Bahkan kalau tadi cemburunya sampai buta, cemburu buta, itu mustahil pada hak Allah. Ketika hamba melakukan yang diharamkan, kalau tadi suami ka istrina menceraikan tuh misalnya, atau menghukum, Allah tetap sayang tuh, menyayangi hamba-hambanya. Di dunia mah teu dihukum, nu jinah misalnya, nu mencuri, nu membunuh, tapi nanti di akhirat siksanya, supaya tidak disiksa di akhirat, maka Allah cemburu. Ada kisah tuh di catatan simkuring ayat sebarat catatan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Mughirah, dia berkata, Sa'ad bin Ubadah berkata, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan penggal dia dengan pedang tanpa ampun. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi. Maka beliau pun bersabda, ata'jabuna min ghairati sya'din li'anna agyaru minhu wallahu agyaru minni. Apakah kalian heran terhadap kecemburuan Sa'ad? Sesungguhnya aku lebih cemburu daripada dia, sedang Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Tadi Sa'ad mengatakan, seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku akan penggal dia dengan pedang tanpa ampun. Hal tersebut sampai kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, ata'jabuna min ghairati Sa'din, apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Li'anna agyaru minhu,
sesungguhnya aku lebih cemburu daripada dia. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku. Di riwayat lain Rasulullah bersabda, ya ummata Muhammadin ma ahadun aghyaru minallah an yaro abdahu au amatahu tazni. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah ketika melihat seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan yang berzina. Jadi tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah ketika melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan yang berzina. Jadi Allah cemburunya Allah kepada hambanya ketika hambanya melakukan hal fawahish. Maka Allah mana'ahun nasa minal fawahishi wasairil muharramat. Allah melarang hamba-hambanya dari mengerjakan keburukan-keburukan, kekejian-kekejian, dan semua perkara yang diharamkan. Allah melarang bentuknya, Allah menyuruh, memerintah bentuknya, bentuk sayang. Sama itu dalam bermuamalah juga. Tadi Sa'ad sampai mengatakan, kalau saya melihat istriku bersama laki-laki lain, akan saya tebas, akan saya penggal, akan saya penggal tanpa ampun. Tak cemburu sangat cemburu. Sahur Rasul, apakah kalian kaget dengan kecemburuan Sa'ad? Aku lebih cemburu dari dia. Allah lebih lagi cemburu daripada aku. Tadi ketika manusia haknya ada yang mengganggu, pasti bakal ada perubahan. Tadi suami ketika istri tadi misalnya selingkuh, bakal ada perubahan. Yang tadinya di rumah tangga harmonis, mungkin setelah terjadi itu agak kurang agak kurang kepercayaan. Kemudian istrina dangdan, kaup dangdan, dan teg mereka mana Jadi kadang-kadang nanti kecemburuan itu bakal menyiksa diri. Makanya harus ditabayunkan, harus dibereskan supaya tidak berimbas kepada keberlangsungan rumah tangga. Tadi walaupun cemburu itu fitrah, tidak semua manusia pasti ada cemburu. Justru kalau suami tidak cemburu ke istrinya, berarti tanya istri diabur pek bayar ka mana wae oge. Tuh. Kumadinya jeung lalaki lain pek bae cing suami nu kumaha tanu kitu. Dalam hadis mah itu teh disebutnya dayus, tidak akan masuk surga. Itu laki-laki yang tidak cemburu kepada istrinya. Jadi bukan baik, malahan kalau suami tidak cemburu. Istri bebas dibebaskan ke suami teh. Ketika suami tidak cemburu, itu dihukumi dayus. Laki-laki yang tidak cemburu ke istrinya, itu justru tidak akan mencium harumnya surga. Orang tua cemburu ke anaknya,
Ketika anaknya melakukan pelanggaran-pelanggaran, bahkan bentuk kasih sayang. Sama ketika orang tua membiarkan anaknya rek bae rek ngelakukan naon oge kumadinya, berarti geus teu nyaah. Tentu itu ada faktor dulu. Setelah orang tua berupaya, berusaha membimbing, mengarahkan anak-anaknya kepada kesolehan, kepada ketaatan, terus anak-anaknya misalnya sulit, susah tuh untuk taat, akhirnya berakibat. Tadi baik baik, silakan mau berbuat apapun. Cemburu di manusia mah bakal ada akibat. Tadi antaranya tadi suami sudah berusaha mengingatkan istrinya, tidak juga sadar, bisa jadi akhirnya dibiarkan pek baik kumadinya. Jadi apa harmonis deh di rumah tanggana. Apakah bakal dengan kondisi seperti itu keharmonisan rumah tangga tetap terjaga? Pasti ada perubahan keadaan. Itu mustahil bagi Allah. Walaupun manusia terus melakukan kejahatan, tetap Allah cemburu. Dilarang. Ketika nanti misalnya tadi istri minta maaf kepada suami, sudah sadar, mungkinkah semudah itu suami memaafkan ketika misalnya berkali-kali melakukan pelanggarannya? Kan untuk percaya itu sulit. Senang hampura we jadi dilalap kayak ngalakukeun deui. Jadi ketika istrinya benar-benar misalnya minta maaf, mau berubah, untuk mewujudkan kepercayaan suami kan tidak mudah. Ada perubahan. Ketika tuh hamba tadi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan, ketika si hamba tersebut sadar dan kembali, Allah mah teu berubah gitu. Tetap sayang. Bahkan di bab tobat yang sudah kabahas, Allah lebih senang tuh menyikapi hambanya yang bertobat, melebihi senangnya seseorang yang kehilangan barang berharga kemudian diketemukan. Tuh kumaha senangna. Apalagi kalau seorang tersebut sedang di perjalanan, berkendaraan, bekal di kendaraanana, dulu mah kendaraanana onta atau kuda, karena capek, istirahat di sebuah tempat dibiarkan onta atau kudanya bersama barang-barang bawaannya. Dia tertidur, begitu terbangun, kendaraan onta atau kudanya dengan bekalnya tidak ada, bagaimana bingungnya dia. Kemudian berusaha kerja keras mencari-cari, tidak diketemukan sampai putus asa. Kemudian dia duduk, tidak lama datang onta atau kuda beserta bekalnya lengkap. Bagaimana senangnya orang tersebut. Bagaimana senangnya orang tersebut. Allah lebih senang menyikapi hambanya yang bertobat melebihi senangnya seseorang yang kehilangan barang berharga kemudian diketemukan lagi. Kalau manusia mah tadi belum tentu menerima, apalagi kalau sudah sakit hati misalnya, untuk bisa percaya tidak mudah. Di manusia mah bakal terjadi perubahan.
Beda, Allah mah tidak. Sekalipun manusia sudah melakukan fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, yang buruk, yang diharamkan, selama dia mau bertobat, maka pintu tobat terbuka. Yang kemarin, jangan putus asa dari rahmat Allah. Harus tertanam roja. Jadi optimis. Tapi harus juga tertanam khauf, takut, supaya tidak menyepelekan, menganggap enteng dosa. Setelah itu fikul hadis dari hadis kelima, jadi tidak panjang, bahwa cemburunya Allah kepada hambanya, yaitu hambanya kalau melakukan, mengamalkan yang diharamkan, yang keji-keji, yang pasha-pasha. Bentuk cemburunya Allah itu sebagai bentuk kasih sayang. Sama seperti tadi suaminya ke istri, itu cemburu bentuk kasih sayang. Sebab kalau sudah tidak kasih sayang, mual aya cemburu. Dibiarkan mau melakukan apapun. Orang tua sayang kepada anak, terus diupayakan, dididik, diarahkan, dibimbing kepada ketaatan. Ketika anaknya sulit, susah untuk taat, untuk soleh, bisa jadi pada orang tua ada perubahan. Jadi kasih sayangnya berubah. Ada benci itu. Beda kalau pada sifat Allah tidak akan mengalami perubahan tadi. Sekalipun manusia melakukan yang diharamkan, yang buruk, yang keji, ketika mau kembali, maka pintu tobat terbuka. Allah tetap Maha Ghafurun, Maha Rahimun. Jadi Ghafurun, Rahimunnya Allah mah tidak robah. Beda dengan manusia, bakal robah manusia malah. Sanyaah-nyaahna suami ke istri, ketika istrinya berkali-kali melakukan pelanggaran yang mengakibatkan goyroh tadi, cemburu tadi, ketika istri benar-benar ingin sadar, bertobat, minta maaf, belum tentu mudah untuk memaafkan atau memberi kepercayaan. Bisa jadi berakibat perceraian. Hubungan anak dengan orang tua bisa jadi renggang ketika anak susah untuk dibimbing, untuk diarahkan, bisa berubah. Tapi yakin kalau pada hak Allah tidak akan berubah. Allah tetap Ghafurun Rahimun. Sok bisa bari tamihkeun. Satu acan kagenep apa panjang itu hadisna wareg yang makan kagenep mentah. Ada kisah Imam Bukhari rahimahullah berkata, Muhammad bin Abi Bakar Al-Muqaddami memberitahu kami, ia berkata, Mu'tamir memberitahu kami dari Ubaidillah bin Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dakhaltu jannata au ataitu jannata.
fa absartu qasran faqultu liman hadza qalu li Umar bin al-Khattab fa aradtu an adkhalahu falam yamnani illa ilmi bi goerotika. Aku pernah masuk surga atau aku pernah mendatangi surga. Tiba-tiba aku melihat sebuah istana di surga. Lalu aku tanyakan, untuk siapa istana itu? Mereka, para malaikat menjawab, untuk Umar bin Khattab. Maka aku ingin sekali memasukinya, dan tidak ada yang menghalangiku kecuali pengetahuanku tentang kecemburuanmu. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, demi ayah, dirimu dan ibuku, wahai Nabi Allah, apakah pantas aku cemburu kepadamu? Ini mah tuh cemburu bukan anu negatif. Seperti hasud dan gibtoh. Hasud mah tidak boleh, gibtoh mah boleh. Menginginkan seperti begini. Kalau hasud mah orang lain diberi kelebihan, ingin tuh kelebihan yang Allah berikan ke orang lain itu hilang dan pindah ke dirinya. Itu mah panjelek. Kalau gibtoh mah ingin seperti orang itu tanpa kelebihan yang Allah berikan ke orang tersebut hilang, pindah ke dirinya. Itu mah dibolehkan. Ini mah cemburu yang positif. Kalau hasud mah cemburu yang negatif. Jadi hasud mah dikategorikan goeroh, cemburu yang negatif. Kalau gibtoh mah cemburu yang positif. Ingin seperti seseorang yang oleh Allah diberi kelebihan harta, diberi kelebihan ilmu, kemudian dipergunakan dalam ketaatan. Kita ingin seperti itu. Itu mah positif. Gibtoh. Makanya ada hadis la hasada ila fisnataini. Tidak ada hasud kecuali dalam dua perkara. Yang ke satu, rajulun atahullahu malan, hasud kepada seseorang yang oleh Allah diberikan kelebihan harta. Kemudian dengan hartanya tersebut ia pergunakan pada ketaatan kepada Allah. Tidak boleh hasud kecuali kepada orang yang diberi kelebihan harta. Si harta yang lebih itu dimanfaatkan dalam ketaatan. Kita ingin seperti dia. Itu mah dibolehkan. Yang kedua, tuh hasud yang dibolehkan, rajulun atahullahu ilman. Seseorang yang oleh Allah diberi ilmu. Apa huwa yakdi biha wa yu'allimuha. Dengan ilmu tersebut, tuh dia memutuskan hukum dan dia mengajarkannya. Ingin seperti seseorang yang berilmu. Bisa memberi nasihat, bisa memberi fatwa, bisa mengajar. Itu mah ditolerir, dibolehkan. Tadi Rasulullah masuk surga. Itu mimpi. Rasulullah mimpi masuk surga. Jadi bukan arti hakiki masuk surga. Rasulullah mimpi masuk surga. Tiba-tiba di surga
melihat istana. Rasul sangat ingin memasukinya, tapi tidaknya itu karena diberitahu itu istana buat Umar. Tak Umar mah cenah sok cemburuan. Saur Umar teh atuh mana mungkin cenah abdi cemburu ka salira wahai Rasul. Di Rasul masuk yang menghalangi Rasul jadi tidak. Aku sangat ingin, tapi tidaknya itu karena kecemburuanmu. Saur Umar teh tidak mungkin atuh Rasul cenah aku cemburu kepadamu. Tuh jadi ini juga termasuk kepada goero tuh cemburu. Tapi itu mah yang positif. Hoyong ka surga, hoyong kenging tempat di surga, hoyong kenging istana. Nah, cemburu yang itu mah yang tadi gibtoh. Jadi gibtoh mah dibolehkan, menginginkan tuh kelebihan seperti yang diberikan kepada seseorang, tapi dalam konteks nu positif bukan nu negatif. Tadi Umar sudah disediakan istana tuh di surganya. Tahoyong siga Umar tuh ngan moal katae kan urang istana mah pengorbanan perjuangannya nya urang mah tuh rumah we lah, rumah di surga tong istana. Jadi menginginkan kebaikan yang Allah berikan kepada orang lain, tak ingin seperti dia. Bahkan nanti dalam keterangan lain, dengan keinginannya itu dia sudah dapat pahala. Ingin seperti seseorang tuh yang banyak harta dimanfaatkan dalam ketaatan. Dengan niat dan keinginannya dia dapat pahala. Bahkan sudah dapat pahala. Nah, jadi itu cemburu, bab cemburu bagian dari muraqabah. Di cemburu ini bagian dari muraqabah. Jadi Allah mewaspadai, Allah memperhatikan tuh hambanya jangan sampai melanggar, jangan sampai mendatangi tuh yang diharamkan, jangan sampai mengerjakan, melakukan yang fahsya, yang buruk, yang keji. Nah, ketika seorang hamba melakukan yang tadi diharamkan, yang keji, tetap Allah sayang, tidak akan robah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Harus roja, optimis, karena Allah tidak akan berubah. Beda dengan manusia. Manusia mah bisa robah sekalipun orang tua, yang pasti orang tua maka anaknya sayang. Tapi satu waktu ketika sudah berlebihan atau keterlaluan, jadi kita ada istilah keterlaluannya. Kalau anaknya keterlaluan, bahkan nama baik, mencoreng nama baik orang tua, bisa jadi yang tadinya sayang jadi marah, bisa jadi diusir tuh si anaknya. Tapi dah pas diusir kayak bakal kaduhu di tangan deh, danya nu tetep mah. Jadi nu pokok mah tetap sayang tuh. Jadi goeroh itu bagian dari kasih sayang. Justru kalau tidak ada goeroh, cemburu, berarti sudah tidak sayang. Pastinya Allahnya kahambana, maka ku Allah dilarang mengerjakan yang diharamkan, disuruh mengerjakan yang diperintahkan, supaya tuh hamba tuh disiksa, supaya hamba mendapat surga. Nah, danu kagenep mah panjang kayak ningon payun lah. Yang keenama nanti kisah 3 orang dari Bani Israel, turunan dari Nabi Yakub, yang diuji oleh Allah dengan penyakit belang di kulitnya, penyakit kulit. Yang kedua
tidak tumbuh rambut, botak. Nah, yang ketiga mah buta. Kermah tuh belang, botak, buta, miskin. Tapi taraat. Tak setelah diuji dengan kekayaan, nu sukses, nu salamet, mung saurang, nu lulus. Ketika diuji oleh penyakit, nya belang, nya miskin, nya botak, nya miskin, nya buta, nya miskin, lulus tiluanana. Tapi ketika diuji oleh kesenangan, nu lulus mung saurang, anu buta, nu syukur nikmat. Nu dua mah, nu belang, nu di kemudian hari jadi mulus deui, jadi beunghar, nu tumbuh rambut jadi tumbuh rambut dan jadi kaya, nu tidak melihat jadi melihat dan jadi kaya. Setelah kaya, tiga-tiganya didatangi lagi oleh malaikat, diuji, diminta. Yang dua terlulus, berbohong, yang satu yang lulus. Nah, nanti cerita lengkapnya di hadis kagenep panjang eta mah insyaallah mingon payun. Jadi aya nama bab cemburu. Wallahu a'lam bishawab.